Kita paham ya, pintunya surga ada 8. Dan salah satu pintunya surga ada yang bernama Ar-Royan. Satu pintu yang tidak dimasuki kecuali orang yang berpuasa. Secara istilah, kenapa bulan puasa dinamakan Ramadan? Karena sesungguhnya dia yarmundus sayyiati bil hasanat. Karena sesungguhnya Ramadan itu membakar semua keburukan kita dengan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi terhapusnya dosa itu bukan hanya karena ujian. Terhapusnya kemaksiatan itu bukan karena kemaksiatan. Tapi salah satu di antara terhapusnya dosa kita adalah orang yang bersungguh-sungguh ketika dia melaksanakan bulan Ramadan. Dan itulah yang kita memahami keutamaan bulan Ramadan itu begitu besar. Makanya dalam satu riwayat disebutkan, Allah itu menyebutkan semua amal manusia itu akan diganjar. Kecuali bulan Ramadan itu langsung diberikan ganjaran langsung oleh Allah. Dan ingat dalam beberapa riwayat disebutkan, saking besarnya amalan bulan Ramadan itu sampai Allah tidak pernah menjelaskan detail berapa kali Allah itu melipat gandakan setiap amal di bulan Ramadan. Saking besarnya amalan yang menanti ketika kita mengamalkannya, pahalanya itu saking besarnya, Allah itu rahasiakan. Allah cuma mengatakan wa ana azzibihi wasaumuli wa ana azzibihi. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, sesungguhnya puasa itu untuk diriku dan akulah yang akan membalasnya secara langsung. Setiap waktu itu ada masa-masa emasnya. Setiap amal itu ada waktu emasnya. Waktu berdoa, waktu emasnya sepertiga malam. Sedekah, waktu emasnya ketika kita kaya lagi pingin-pingin bakhilnya. Maka sama, beribadah itu ada waktu emasnya dan waktu emas prime time-nya ketika beribadah itu. Kalau di TV ada prime time-nya, maka sesungguhnya prime time-nya ketika kita beribadah itu ya ketika di bulan Ramadan. Makanya kemudian diganti oleh Allah secara langsung saking besarnya pahala yang menanti bagi orang yang beramal di bulan Ramadan. Apa yang harus kita lakukan supaya memaksimalkan amal kita di bulan Ramadan? Banyak Ibu. Satu, kalau kita ingin memaksimalkan amalan di bulan Ramadan, satu, pelajari dulu fikih Ramadan supaya Ramadan kita itu berbekal dengan ilmu sesuai dengan petunjuk Rasul. Bukan hanya Ramadan yang kita jalankan karena tradisi dan apa yang biasa kita lakukan sebagai bagian masyarakat. Ya, kita ambil contoh. Orang yang Ramadannya tanpa ilmu contohnya Ibu. Dia ketika pas Ramadan, tanpa ilmu nih, mendengar adzan, langsung apa yang dilakukan? Minum, apa saja dimakan. Ada gorengan, ada tahu jeletot, semuanya dimakan sama dia. Karena dia tidak ngerti kecuali berbuka. Ya atau tidak? Coba beda dengan orang yang Ramadan, dia ngerti ilmunya. Contoh nih, dia mendengar adzan, dia duduk, kemudian dia minum. Ya. Kemudian ketika minum, kemudian dia membaca dhahabad dhamak wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Setelah itu enggak langsung pergi dia, langsung dia. Yaitu kemudian dia mengambil kormanya. Ngambil kormanya pun dia bilangannya ganjil. Enggak milih 2, enggak milih 4. Kenapa? Dia tahu ganjil itu sunnah. Cara memilih kormanya sudah beda. Cara milih kormanya sudah beda. Ya kan? Kenapa? Dia ngerti. Setelah itu, setelah makan korma, dia kemudian makan yang berat-berat nanti. Dia nggak buru-buru langsung pergi juga ke masjid. Dia duduk dulu. Kemudian dia mengangkat tangan, dia berdoa. Kenapa dia berdoa? Karena dia tahu. Salah soda'awatin mustajabatin laturaddu fihina. Ada 3 macam doa yang tidak pernah tertolak di sisi Allah. 1, dakwatul musafir, doanya musafir. 2, doanya orang yang terdolimi. Kemudian yang ketiga, doanya orang yang sedang puasa ketika berbuka. Masya Allah. Akhirnya setiap dia melewati Ramadan 30 kali dia berbuka puasa. Maka dia 30 kali menggunakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Masya Allah. Orang yang Ramadan dengan ilmu dengan orang yang Ramadan tanpa ilmu ternyata beda. Cara berbukanya beda. Yang kedua Ibu, berikan makanan berbuka. Karena apa? Manfaat rasa iman karena lahu min ajri shaim wala yanqusu min ajri hisan. Barang siapa orang yang memberikan makanan berbuka, maka dia mendapatkan pahala puasa orang itu tanpa mengurangi pahala dia ketika dia berpuasa. Maaf ya Ibu ya, kalau saya memberikan contoh, Ibu memberikan makanan berbuka nih. Kemudian misalkan sekarang itu 10.000, itu pakai telur 1. Ya. Kemudian minumnya mineral biasa yang kecil. Maka kemudian kita 10 kalikan 30 berapa? 300.000. Berarti maaf ya, ketika kita memberikan 300.000, contohnya kepada santri di pondok pesantren contohnya, kemudian Ibu berikan 300.000, berarti Ibu telah menggandakan 2 Ramadan. Ramadannya Ibu dan Ramadan dia. Yang Ibu ambil, Ibu curi. Allah itu memberikan kesempatan mencuri dalam tanda kutip di bulan Ramadan.
mencuri pahala orang lain. Itu kalau 300.000. Kalau kita kemudian ngasihnya itu kemudian 10 santri, berarti 3 juta. Berarti ibu mengumpulkan berapa? 11 Ramadan. 10 orang yang Ramadan, ditambah ibu 11 Ramadan. Kalau ibu pengen merasakan 11 Ramadan, ibu hidup baru 11 tahun. Ibu kemudian ngasihnya berapa? Misalkan ibu kemudian ngasihnya 100 orang. Ya, 100 orang. Berarti kalikan 10. Berarti berapa? 10 juta. Maka kemudian berapa? Ibu mengumpulkan 101 Ramadan. 100 orang yang kita berikan makanan-makanan berbuka. Dan satunya adalah kita. Padahal kalau kita ingin merasakan Ramadan 100 tahun. Ibu harus hidup 100 tahun untuk merasakan dan mencicipi 100 kali Ramadan. Tapi Allah membuatkan shortcut, jalan pintas. Kalau ingin jalan pintasnya, siapkan mulai sekarang. Bagaimana kita kemudian menyisihkan uang-uang kita. Yang biasanya beli jilbab sehari 6 itu dikurangi. Seharinya 1. Yang 5-nya dipakai untuk kemudian. Yang biasanya beli sepatunya bulan Ramadan 3, tidak usah beli sepatu kalau sepatunya masih bagus. Kita berikan makanan berbuka ibu. Dan ingat ibu, berikan kepada pondok-pondok pesantren. Saya punya pondok pesantren, misalkan ibu ngasih, Masya Allah pondok pesantren itu banyak yang membutuhkan. Dan mereka orang solih ibu. Apa ibu tidak tertarik untuk ngambil kesolihan mereka di bulan Ramadan? Pas kesempatan mencuri diperbolehkan sama Allah. Saatnya, jadilah pencuri-pencuri yang syar'i ketika di bulan Ramadan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, manfaatkan ibu Ramadan itu khitamnya. Innamal a'malu bil khawatim. Seluruh amal itu ditentukan bagaimana penutupnya. Makanya kemudian 10 hari pertama, 10 hari yang kedua, bedakan dengan 10 hari yang terakhir. Kenapa? Ramadan itu kalau 10 hari yang pertama diterima, Allah jadikan 10 hari yang kedua kita lebih baik. Kalau 10 hari yang kedua kita diterima, Allah jadikan 10 hari yang terakhir itu paling istimewa ibu. Makanya Nabi diterangkan oleh Aisyah, Nabi itu ketika 10 hari yang terakhir, syadda mi'zarahu, ngencengin itu sarungnya. Padahal ketika 10 hari yang pertama dan 10 hari yang kedua beliau tidak mengencangkan sarungnya. Beliau kemudian membangunkan malamnya lebih panjang. Kenapa? Karena sesungguhnya beliau itu melakukan itu hanya 10 hari yang terakhir. Kenapa? 20 harimu kalau diterima oleh Allah di bulan Ramadan, pasti Allah jadikan 10 harimu yang terakhir itu paling istimewa. Coba deh dirubah. Ayo Ramadannya itu selesaikan dulu. Kita ini kadang-kadang kan malah terbalik bola. Ketika pada 10 hari yang terakhir, ngurusin mobil, ngurusin kue kering, ngurusin kue basah. Kemudian kita ngomong sama suami kita, sudah dibawa ke bengkel atau belum? Ironisnya, itu justru terjadi ketika 10 hari yang terakhir. Makanya sampai ekonom aja, ekonom di Indonesia itu ngomong, perputaran duit itu paling kencang 10 hari yang terakhir. Ya, hack seasonnya orang itu 10 hari yang terakhir. Harusnya itu enggak, malah sebaliknya. 10 hari yang terakhir itu harusnya perputaran dunia itu menurun. Kenapa? Semuanya sedang terikat sama Allah. Jadilah yang berbeda dari kebanyakan orang. Dan itulah yang menjadikan Ramadan kita insya Allah berkualitas.